merekomendasikan gitu. Apa diliput Okay. teman-teman sendiri, akhirnya diliput ya alhamdulillah sampai sekarang guys, alhamdulillah sampai ke Malang, Lumajang itu yo gara-gara itu. Ini yang lebih bor ini udah meringankan untuk melubang. Dulu waktu melubang masih pakai gergaji biasa, Manual gitu. nah, manual seperti gini ya. Nah, gini lalu di sini. Dikoak. Nah, sekarang sudah enak. Sekarang tinggal dibor ini pakai ini. Nah, ini cara saya bor. Ini kan untuk mempercepat, Okay. untuk mempercepat proses Produksi. Ini umpamanya. Nah, terus untuk memotong, sekarang saya juga pakai Gerinda. ini. Sekarang sudah pakai ini, pakai gerinda. Dulu sebelum Pakai ini, gergaji. saya masih pakai ini. Dulu saya itu memotong masih pakai ini. Nah, ini masih pakai gergaji biasa. Mas manual ya. Sekarang sudah paling mudah. Untuk ini saya pakai ini. Nah, ini. Dan hasilnya pun lebih cepat dan rapi Bang ya. Ini untuk mempercepat. Terus, memang alatnya cuma ini aja. Terus ada lagi ini untuk menentukan. Ini dari rakitan ini Pak ya, pompa air. Ya, Rakitan ya, pompa air. Pompa air memang ini bisa diakal ini. Jadi kalau beli mahal, memang sekarang harus mencari akalnya supaya Harus kreatif. lebih irit lagi ya. Nah, ini untuk sekaligus untuk ngirit untuk memperbaiki. Nah, untuk 16 langsung sekaligus. Untuk merapikan. Nah, sekaligus untuk membentuk. Bukan hasilnya udah halus ini. Ya itu aja. Cuman yang manual sekarang masih ini. Dan memang peso itu harus kalau kita Ini pakai peso nggak bisa. settingan sendiri Pak, pesonya Pak. Oh iya, pesonya emang pesen itu memang dari bongkal, itu harus dari yang bagus itu dari klaker. Klaker ya, baja murni. Bagus ya. Nah, ada yang manual pakai ini untuk melaras. Kecuali entah tahun kapan kalau bambu dimasukkan terus sudah menjadi angklung, enggak tahu. Karena katanya ada yang barang dimasukkan udah jadi barang. Ya. Tapi saya kira enggak mungkin. Iya, sepertinya Untuk melaras itu udah enggak mungkin lah. Jadi sekarang untuk mempermudah ini, ini terutama ini untuk penyangga awal pertama. Iya, penyangga ya. Iya, ini habis ini terus nanti dimasuki ini seperti penyangganya. Nah, ini nanti saya habis ini biasanya dikasih untuk untuk ngerangkai. Untuk ngerangkai. Begini. Ini untuk dirangkai. Talinya itu pakai Pak, Ya, rotan. talinya itu ya rotan untuk aksesoris biar lebih cantik. Nah, seperti ini kalau sudah jadi seperti ini. Nah, ini.
Ini untuk penguat dan sekaligus untuk biar rapi dan biar cantik. Nah, itu biasanya kalau sudah jadi begini. Nah, itu pengaruh mboten Pak. Itu kan napa niku? Papak ngoten nggih. Oh, enggak masalah. Yang atas niku papak terus biasanya. Iya, enggak pengaruh. Ini tinggal kalau memang menginginkan yang begini ya sudah. Kalau memang menginginkan yang agak runcing, ini nanti menimbulkan suara berubah. Okay. Nah, tapi dengan perubahan ini nanti yang penting kita sudah berpedoman tuner. Nah, alat tuner pun itu seperti ini. Ada mungkin nanti kalau sudah menginginkan ada yang ini dia sudah menunjukkan angka, menginginkan umpama ada C, nanti bunyi ini sudah sesuai. Nanti kalau udah keluar menginginkan suara kunci C, nanti pasti keluar angka C. Seperti ini. Ini nanti akan menimbulkan suara, akhirnya menjadi ya. Oh, ngoten lagi. Ini dah, ini D. Nah, jadi ini. Nah, untuk anu Pak, yang 7. Napa niku misal kirang dur, napa kirang D ngoten? Nah, ini nanti kiri kanan somomo anu kurang untuk meninggikan suara. Nanti ini dikurangi yang atas. Oh iya. Tapi kalau udah terlanjur ini udah kependekan, itu sudah tidak bisa. Jadi untuk patokan ini jangan terlalu anu dulu. Jangan terlalu dalam ya. Diberi anu dulu. Dikira-kirakan jangan sampai terlalu kependekan cara anu untuk sebelum dilaras. Okay. Nah, dan ini lubang ini juga penting. Lubang ini kalau di agak ke bawah enggak bunyi, cuman tok dan ke atasan ya tidak bunyi. Juga enggak bunyi. Nah, tapi kalau sudah diambil kira-kira anu sudah sekitar biar mendengung. Oh, berarti jenengan dulu menghabiskan berapa bambu untuk menemukan nada yang pas terakhir. Kadang-kadang saya itu terbuang-buang awal-awalnya begitu. Ini untuk menentukan ya itu, dan ini untuk sudah tunernya pusing-pusing. Dulu itu waktu belum saya masih pakai feeling, terganggu dengan pesawat latihan di Suren itu, sangat buyar. Itu buyar, ya konsentrasi dah hilang. Kalau sudah begini enggak, ini nanti kan sudah pasti ya. Itu sudah pasti nanti. Ini menginginkan ada 3, menginginkan ada D, nanti kita tidak sesuai. Ada kurang, nanti kalau kurang sedikit, nanti itu pasti jarum inti menunjukkan dan dudoi kurang segini lah, ini ditambah lagi seret kanan kiri nanti ini tadi pasti pasnya. Ini tiga apa ya? 3 lapis pangin apa bahasanya apa nih? 3 angklung loh. Iya 3 wilah. Nah, 3 wilah itu. 3 wilah itu misal D sama semua. D semua. Ya D1, D2, D3. D suara besar, suara tengah, suara anu kecil. Itu stereo itu. Oh berarti oktav Pak ya? Oktav 1, 2, 3 ya. Ya, jadi anu itu angklung itu tiga-tiganya itu sama sebetulnya suaranya. Cuma nadanya nada besar, nada tengah, sedang sama tinggi gitu aja. Itulah yang di ini kalau ini untuk angklung. Tadi angklung ini untuk ngamen lah ini. Jadi nanti ya saya lebih ke model Jawa Baratan Mas. Iya, jadi repot dulu. Di modelnya angklung Jawa Baratan. Tapi sekarang udah mulai banyak yang pesan untuk sekolah-sekolahan itu, sekolah-sekolahan TK, sekolahan SD sekarang itu udah mulai membudaya belajar musik angklung ya, musik angklung. Satu set itu berapa Pak untuk misal satu set biasa yang untuk sekolah sampai 500, nanti tinggal plus tangganya atau tidak tiangnya. Kalau hanya dipegang saja kadang nyampe 500 sudah, tapi kalau udah plus jagangnya kita tinggal nabuh, tinggal mainkan itu kan sampai 700 bahkan sampai 1000. Tergantung berapa jumlahnya dipesan ya. Nah, ada yang satu set itu mencapai 2,5 juta, ada yang 3 juta.
Nah, Tuh. untuk nih kok Pak, ini kan biasanya ada yang di clear, ada yang polos, itu pengaruh mboten Pak? Enggak masalah dia, enggak ada pengaruh. Masih di cat apa warna-warni enggak masalah. Yang penting dari bambunya itu Sudah yang penting kering, sudah kering betul. benar kering. Yang itu kan menjadi permasalahan kan kering tidaknya. Iya. Tuh. Kadang saya kemarin dipeseni Pak Giri itu secara terpaksa karena 2 minggu minta 25 set. 25. 5 set saya angkat tangan sebetulnya. Tidak kuat saya, akhirnya dipaksakan. Akhirnya saya udah Pak ini karena target saya tidak bisa selesai. Kalau bisa selesai pun nanti hasilnya kurang bagus, bagaimana tidak apa-apa. Nanti akhirnya betul setelah jadi itu akhirnya bambu kan ada yang masih basah. Nah, itu akibatnya begini. Karena disak dengan waktu, mestinya bambu itu selesainya angklung itu paling tidak 3 minggu, itu minta 2 minggu selesai. Akhirnya berakibat larasnya itu pikiran harus tenang, dan yang bagus itu kalau malam hari itu yang bagus kalau lagi ngelaras ini. Oh, nggih, malam hari lebih tenang ya. Hari tenang, tidak ada gangguan suara-suara. Biasanya begitu. Berarti jenengan lebih sering siang buat sesuai ukuran dulu. Yang malamnya untuk ngelaras niku. Itu, kalau memang terpaksa siang ya siang. Yang penting sudah ada aturannya dari tuner. Pakai tuner nih kalau tuner ini sudah. Nah, kira-kira Pak, selama 15 tahun lebih Pak gini ku. Ya. Angklung yang sudah jenengan buat itu berapa set Pak? Wah, tidak bisa ngitung ya. Karena kalau saya ada kwitansi, ada buku itu mungkin malah tidak bisa di ini kalau di itu. Udah ribuan ya? Ribuan betul. Karena sudah dibawa ke Amerika, dibawa ke Belanda, dibawa ke anak-anak yang sekarang luar negeri kan sudah ada riok. Jadi sampai di Korea, sampai kemarin juga ya dari Eropa itu sepertinya juga angklung dari dari Ponorogo. Dari ciri khasnya angklung saya itu pasti ciri khasnya saya hafal. Jadi waktu dimainkan di bawah Belanda kemarin saya hafal, oh ini angklung saya. Itu ciri khasnya sudah kelihatan. Itu angklung saya itu dibawa kemarin oleh Pak Ipong, dimainkan di Nederland. Yang baru ini juga ingin terlihat tentang Jerman. Nah, Jerman. Terus Belgia. Belgia. Paris. Lama ini dibawa ke Belgia. Iya, teng Belgia. Ninggal teng mriko itu. Betul. Niku. Alhamdulillah ya. Kayaknya saya kepengen, karena kok kesana kok hanya angklungnya, kok tidak. Wonge ora. Wonge kok enggak. Sekali waktu di Jaksa. Itu pasti ada kesempatan, Pak. Tapi nanti duka waktune ngoten pasti ada ngoten. Itulah Mas. Payahnya alhamdulillah. Selain angklung Pak, jenengan buat alat musik lain mboten? Ada, itu dari angklung yang saya bikin dari tempurung. Ini tempurung atau buah maja. Nggih, Pak, mojo. Nah, ini angklung nanti ini saya kasih benang. Saya gantung untuk biar rame, biar bagus. Jadi kayaknya kayak orang nabuh musik betulan, padahal tidak ada, yang nabuh hanya angin. Nah ini saya gantung pakai benang, terus tengah nanti ada pemukul di tengah itu ada pemukulnya. Dari kayu juga, dari kayu juga. Lah nanti di bawah itu benang, nanti pemukul itu nanti ada balonnya itu harus pemberat nggih? Iya, seperti harus kena angin yang bisa menimbulkan dia itu mompak-mompak, akhirnya menabuh. Awal-awal dulu waktu saya ke studi banding kembali, itu saya menemukan yaitu karya lonceng angin, angklung angin lah. Jadi, untuk nadanya Pak, itu juga urut nggih? Iya, harus bagus. Do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do. Itu pun nanti kalau berbunyi sendiri kayaknya nyaring bagus, kayak orang musikan itu. Nggih. Tuh, tadi semakin angin gede itu makin bagus. Itu nanti di bawah itu ya dikasih untuk yang gepeng. Jadi kayu yang gepeng supaya nanti biar mompak-mampek si memukul ini. Aduh. Biasanya
Harganya berapa Pak? Harganya Yang tuh ngeten niku. ya kalau saya lukis, saya lukis atau saya ukir itu mencapai 75 satu per biji itu. Kalau biasa-biasa ya 50, kadang 40 gitu. Yang polos nih, Ya yang polosan gitu. yang polos. Nah, di samping itu juga saya membuat suara air. Itu hasil studi banding dari Bali kemarin. Anu yang dikasih napa dele napa krikil niku. Seperti saya dikasih ternyata krikil. Rain stick nih buatan piantu Pak namanya nggih. Itu saya namanya apa ya dulu itu. Nah, Nggih rain stick. seperti suara air. Tadi mirip. Itu kalau katanya orang-orang di yang penjualnya itu katanya untuk orang-orang Meditasi. tukang syuting film supaya mirip air. Nah, nggih. Kadang-kadang begitu saya nanya. Jadi saya itu persis air. Jadi bambu itu setelah saya goyang begini seperti air betul. Jadi kerucuk seperti air. Isinya biji no krikil nih Pak. Hanya kerikil. Nah, itu Kasih ternyata paku. rahasianya di dalam itu ada pantek-pantek. Jadi setelah pasir itu digulingkan, itu kan natap ini patokan Bambu. itu pantean bambu itu. Jadi dengan tidak serempak, nyampir gitu. Karena iya. ini panteknya keriting. Jadi seperti air, jadi kerucuk. Nah itu katanya ada yang untuk terapi orang-orang yang pikirannya lagi Mumet. Nah itu katanya kalau sudah main itu anyep. Nah, itu. Nek selompret damel mboten Pak. Kalau sombrat sebetulnya itu juga bisa. Jadi orang kalau sudah tahu laras, pengalaman laras, Nggih. bikin apapun Pasti sebetulnya bisa. bisa. Cuman karena tangan saya dua, bukan kayak Toro Guru 4, jadi saya yang Masih menekuni angklung ini dulu. hanya angklung aja, alhamdulillah. Ini